Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, kesempatan, taufik, sehingga kita bisa duduk bermajelis pada hari ini. Dan kita berdoa semoga siapa saja yang sakit di antara kita segera disembuhkan Allah, yang sehat dihindarkan daripada sakit. Saya masih bertanya-tanya beberapa kali kesini, dah ada beberapa bapak-bapak kita yang nggak hadir lagi. Sehatkah mereka? Sakit. Nasallallahu macam Pak Yahya. Pak Yahya sakit? Nggak sakit. Oh, masya Allah. Bapak yang lain hadir. Hadir, alhamdulillah. Pak Ismail gimana? Sudah 3 minggu lebih. Pak Erwin juga. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan yang lalu kita sudah membaca hadis yang populer di kalangan ahli sunnah wal jamaah, populer juga di kalangan ahli bid'ah, tapi nggak diterima sama mereka ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal, apa saja amalnya, yang tidak ada perintahnya atau tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu ditolak. Kalau pada redaksi yang pertama ini disebutkan amal, pada redaksi yang kedua disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ma laysa minhu. Barang siapa yang membuat perkara yang baru pada urusan kami, pada urusan agama, ya. Ma laysa minhu, apa saja yang bukan darinya, baik amal ataupun yang lainnya, lebih umum, fahuwa raddun, maka yang demikian itu ditolak. Banyak contohnya ya. Dan sudah kita bahas itu panjang lebar pada bulan yang lalu. Pada hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang juga tak kalah pentingnya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fish shubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi
Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir, kunyahnya Abu Abdillah. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara perkara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang tidak jelas. Itulah yang disebut dengan mushtabihat. Kalau kita sering menyebutnya syubhat, ya, perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara-perkara yang syubhat ini, mushtabihat ini, kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, perkara-perkara yang syubhat itu. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman ittaqa syubuhati," barang siapa yang menjauhi syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita, kita jauhi. Apakah dia halal, apakah dia haram? Kalau kita nggak jelas, tidak jelas bagi kita perkara itu, maka seharusnya kita jauhi. Kata Nabi, "Faman ittaqa syubuhati," barang siapa yang menjauhi, menghindari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah mensucikan dirinya, ya, dari dalam urusan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang tergelincir, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia sesungguhnya tergelincir atau terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, bagaikan seorang penggembala yang menggembala kambingnya di sekitaran tanah perbatasan, ya, yushiku an yarta'a fihi, hampir saja penggembala itu akan membawa hewan gembalaannya ke dalam tanah yang sudah dibatasin itu, melewatinya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu mempunyai hima, batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa batasan-batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, segumpal daging atau segumpal darah? Segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau baik dia, maka baiklah seluruh jasad ini. Wa idza fasadat, kalau rusak dia, fasadal jasadu kullu, rusak pula lah seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, dia itulah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa masalah pada hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hukum di dalam hadis ini menjadi tiga. Ya. Yang pertama
adalah halal yang nyata, yang jelas, ya. Jelas kehalalannya, seperti kita memakan daripada makanan-makanan yang baik, daripada tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, daging hewan-hewan ternak, ya, pernikahan yang lengkap syaratnya, jual beli yang lengkap syarat dan rukunnya, itu adalah perkara-perkara yang halal, jelas, ya, kehalalannya. Dan yang kedua adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya, jelas keharamannya. Artinya yang jelas kehalalannya dan yang jelas keharamannya ini diketahui oleh kaum muslimin secara nyata, jelas gitu. Tak perlu banyak belajar pun kaum muslimin tahu kalau itu halal ataupun haram. Ya. Kita ulangi bahwa ini agak apa Pak? Story. Udah. Dalam hadis ini Rasulullah membagi perkara-perkara yang kita hadapi di dalam dunia ini menjadi 3 macam. Yang pertama adalah perkara atau benda atau perkara yang jelas kehalalannya. Jelas kehalalannya. Tak perlu banyak belajar berfikir, dah tahu kita itu halal ataupun haram. Ya, halal. Wadihul ibah, jelas kehalalannya, seperti makanan-makanan yang baik, ya, seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan daging hewan-hewan ternak, ya. Hewan-hewan ternak umumnya halal. Semua anggota tubuhnya halal untuk dimakan kalau dia mati dalam keadaan disembelih. Ya. Begitu juga perbuatan, jelas kehalalannya, tahu kita nikah halal kalau sudah lengkap syarat dan rukunnya. Jual beli juga halal. Yang tadi benda-benda, yang ini perbuatan. Yang kedua adalah perkara yang haram, yang jelas keharamannya, seperti memakan bangkai, menikahi ibu, menikahi bibi, menikahi kakak. Itu adalah perkara yang jelas keharamannya, ya. Memakan daging babi, ya. Minum khamar, berbuat zina, memakan riba, mencuri, itu adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya, ya. Perkara yang ketiga adalah umurun mustabihah, perkara-perkara yang mustabihah, yang samar, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Artinya apa? Sebahagian manusia mengetahui hakikatnya, apakah dia halal atau dia haram. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya, ya. Yang berada di antara halal dan haram. Itulah yang disebut dengan mushtabihat atau syubhat, ya. Samar. Maksudnya adalah bahwa perkara yang semacam ini ada kesamaran antara halal dengan yang antara apakah dia halal ataupun haram. Maka tidak jelas bagi kebanyakan manusia hukumnya, apakah dia halal ataupun dia haram, ya. Apa saja perkara mustabihat ini, ya. Yang masuk ke dalam perkara mustabihat, syubhat ini adalah semua perkara yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, sama ada dalam perkara-perkara ibadat ataupun perkara-perkara muamalat atau perkara munakahat, ya, atau perkara-perkara lainnya yang diperselisihkan oleh
para ulama. Ini masuk ke dalam perkara-perkara syubhat yang kita harus mempelajarinya. Dan perkara-perkara syubhat ini berbeda-beda derajatnya, ya. Sesuai dengan kadar kemampuan orang yang melihatnya. Ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang, tapi sebagian mengetahuinya. Adapun perkara yang halal dan haram yang jelas, ini kaidah. Perkara yang halal dan yang haram secara jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wajib meyakini kehalalan dan keharamannya. Wajib meyakini. Tidak boleh ragu. Jelas-jelas dia halal, tapi kita meragukan apakah dia halal atau haram. Adapun perkara-perkara yang mustabihah, maka Nabi SAW telah mengajarkan kita bahwa sebaiknya atau seharusnya manusia itu meninggalkannya, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Masalah yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui perkara-perkara syubhat itu. Di sini disebutkan bahwa hukum itu tidak mungkin tidak diketahui oleh semua manusia. Ada sebuah perkara yang hukumnya tidak diketahui oleh semua manusia, enggak ada. Ya. Harus ada di antara umat ini seorang alim atau orang-orang alim yang pendapatnya pasti sejalan dengan kebenaran yang dia bisa menyebutkan atau menyandarkannya pada dalil-dalilnya yang sahih, sehingga perkara-perkara itu jelas baginya, tidak samar. Mereka itulah yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya mendalam. Dan Nabi SAW ini kaidah sudah mengatakan, ya, Nabi SAW sudah mengatakan bahwa umat ini tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Ya. Wala tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umat ini di atas kesesatan bareng-bareng semuanya. Pasti ada yang akan mengingkarinya. Kalau ada terjadi kesesatan, pasti ada di antara umat ini yang mengingkarinya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu menjadi penjelas untuk semua perkara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia kecuali dia sudah menjelaskan semua urusan. Ya. Semua urusan. Terkhusus yang terkait dengan agama ini. Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang menjadi penjelas untuk segala sesuatu. Imam Mujahid mengatakan, likulli syai'in umiru bihi aw nuhu anhu. Yakni bahwa Allah telah menerangkan segala perkara yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas perkara yang jelas, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang melenceng dari urusan yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah
wafatnya beliau kecuali orang-orang yang binasa. Ya. Jadi ini perlu kita pahami. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, umumnya Allah Subhanahu, yakni ringkasnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan, begitupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan perkara yang halal kecuali telah diterangkan, perkara yang haram kecuali telah diterangkan. Ya. Tapi sebahagian perkara itu ada yang sangat jelas dan bagi sebahagian orang, dan ada yang kurang jelas, agak samar. Nah, perkara-perkara yang jelas kehalalan dan keharamannya dan diketahui secara daruri, artinya kalau ditanya orang sholat wajib atau tidak? Wajib. Nggak usah belajar pun orang tahu, begitu kan? Menikahi ibu itu halal atau haram? Haram. Secara itu diketahui secara darurah. Nggak perlu banyak belajar. Yang penting kaum muslimin tahu bahwa itu halal. Menikahi kakak sendiri halal atau haram? Haram. Seperti itu. Perkara-perkara yang seperti itu. Wa ulima min ad-din bi daruri min dzalika lam yabqa fihi syak. Tidak ada keraguan di dalamnya apakah dia halal atau haram. Wala yu'dharu ahadun bi jahlihi fi baladin yadhharu fihi al-Islam. Perkara-perkara yang macam itu tidak ada uzur bagi seorang pun yang hidup di tengah-tengah di negeri kaum muslimin. Kalau dia melanggarnya, tidak ada uzur bagi dia. Dia salah, harus dihukum. Ya, tidak ada uzur, tidak bisa diterima uzurnya. Kalau ada orang meninggalkan sholat dan dia mengatakan saya nggak tahu kalau sholat fardu itu hukumnya wajib, harus dikerjakan dan berdosa kalau meninggalkannya. Dan sedangkan dia hidup di tengah-tengah kita. Sholat azan dikumandangkan setiap hari, tapi dia tetap tidak melaksanakan sholat beralasan bahwasanya dia nggak tahu kalau sholat itu wajib. Ini uzurnya tidak diterima, alasannya tidak diterima bahwa dia tidak tahu. Ya. Sedangkan perkara-perkara yang kurang jelas, ya, perlu banyak belajar untuk mengetahuinya apakah dia halal atau haram. Ya. Maka di situ kita harus berhati-hati. Wa makana bayanuhu duna dzalika. Adapun perkara-perkara yang kejelasannya di bawah perkara-perkara yang daruri tadi, faminhu mashtuhira baina hamalati syari'ati khassatan. Ada perkara-perkara yang jelas tapi kejelasannya dia nampak jelas itu bagi hamalatus syariah. Orang-orang yang